Sagittarius, laki-laki dan perempuan, Mei 2020. Apa yang akan kamu alamin? Bagaimana love life kamu di bulan Mei 2020? Hai guys, selamat datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi belnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silahkan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's we get started. Hai Sagittarius, selamat datang kembali di channel DME Tarot Indonesia. Saat ini mau ngebacain buat zodiak Sagittarius, Sun, Moon, dan Rising untuk bulan Mei 2020. Sagittarius, laki-laki dan perempuan yang single ataupun yang sudah in relationship ataupun yang sudah menikah, cocokkan reading ini dengan situasi kamu masing-masing. Dan juga jangan lupa cek moon sign dan rising sign reading kamu yang mungkin bisa resonate dalam love life kamu. Sagittarius, kartu pertama adalah engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Lalu ada passion, allow your heart and soul to sing with joy. Forgiving and learning, as you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Nanti akan gue jelaskan arti dari semua tarot card ini. Di bottom of the deck-nya adalah soulmate. Yes, this is your soulmate. Siapakah soulmate kamu ini, Sagittarius? Kalau kamu bertanya-tanya apakah gue soulmate sama dia apa enggak ya, mungkin melalui reading ini pertanyaan kamu terjawab. Sagittarius, laki-laki dan perempuan, Mei 2020. Apa yang akan kamu alamin? Bagaimana love life kamu di bulan Mei 2020? Dan juga apa guidance untuk teman-teman Sagittarius dalam love life-nya untuk menghadapi bulan Mei 2020 ini. Beberapa di antara kalian ada yang berdealing dengan seorang earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Mungkin beberapa di antara kamu ada yang, buat kalian yang perempuan ya, kalian ada yang mungkin lagi hamil atau mendengar kabar tentang kehamilan gitu ya, atau mungkin melahirkan. Dan ini juga bisa menggambarkan di saat kamu di bulan Mei akan sangat perasa, nurturing, pengasih gitu ya, dan juga sabar, dan kamu harus melindungi orang-orang yang kamu sayangi. Akan ada new beginning buat Sagittarius, sesuatu yang baru yang sangat passionate, yang membuat kalian semangat dan bergairah.
Dan beberapa di antara kamu mungkin ada yang juga lagi hobi menanam gitu ya. Gue lihat ada yang lagi hobi menanam, ada hobi baru. Beberapa di antara kamu harus coba untuk grounding ya, grounding situasi, grounding diri kamu dari situasi yang kamu lagi hadapin saat ini. Stay grounded gitu kan. Jangan sampai kamu kehilangan arah. Kartu pertamanya adalah Six of Cups, Eight of Swords, Ten of Wands, Ace of Swords, the Chariot, Prince of Cups, Queen of Swords, the Temperance, lalu Ten of Cups, dan Seven of Cups. Di bottom of the deck-nya adalah Two of Pentacles. Di sini gue melihat beberapa di antara kamu Sagittarius, ada yang berdiri dengan seorang water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Juga untuk spesifik zodiaknya ada Cancer dan Sagittarius juga ya, sesama Sagittarius. Juga ada air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Cocokkan reading ini dengan situasi kamu masing-masing ya. Buat kamu yang mungkin baru habis putus, single gitu ya, mungkin kamu masih mengharapkan seseorang di masa lalu kamu untuk kembali, atau si mantan misalnya ya. Ini bisa aja kamu masih mengharapkan dia yang udah sempat break up sama kamu, misalnya mantan kamu, atau seseorang yang udah lama kamu kenal, kamu ingin ketemu dia, kamu berharap sama dia, dan juga mungkin kamu ingin dia kembali ya. Dan kamu melakukan banyak pengorbanan, kamu put effort little bit too much dalam love life kamu sama dia untuk mendapatkan hati dia misalnya. Ini juga bisa menggambarkan di saat ada seseorang yang udah lama kamu kenal, atau bisa aja mantan kamu, atau bisa teman lama ya, yang akan kontak kamu atau ketemuan sama kamu. Oke. Nah, closingnya adalah Eight of Swords. Sepertinya kamu agak serba salah dalam keadaan ini ya, untuk menghadapi si orang yang udah lama kamu kenal ini, yang mungkin adalah past relationship kamu misalnya dia. Dan kamu agak serba salah gitu untuk menjalani hubungan ini misalnya. Mungkin kamu agak takut untuk taking action, kamu agak takut untuk maju gitu ya, ragu-ragu. Kamu nggak melihat solusi dari situasi kamu atau titik terang misalnya ya. Mungkin kamu tidak mendapatkan kepastian dari seseorang. Misalnya mungkin kamu menjalani seperti CTM gitu ya, friend with benefit misalnya. Kamu ngerasa seperti sangat terjerat dengan hubungan ini, dan kamu merasa kamu nggak bisa untuk lepas dari dia gitu kan. Walaupun untuk jalan sama dia pun misalnya kamu nggak mendapatkan kepastian, atau kamu mungkin merasa insecure sometimes, kamu ragu-ragu dan lain sebagainya lah. Hal-hal yang kamu nggak suka, atau kamu nggak mau untuk sebenarnya kamu nggak mau untuk mengalami itu dengan dia gitu kan, tapi kamu tetap berjuang untuk sama dia misalnya ya, karena kamu nggak melihat any other way. Oke. Ini juga bisa aja menggambarkan di saat banyak orang lain yang suka sama kamu, banyak pilihan di luar sana, kamu nggak lihat. Yang kamu lihat hanyalah kamu seperti holding tight sama keinginan kamu atau expectation kamu, maunya cuma sama dia, sama seseorang ini yang udah lama kamu kenal, atau si mantan misalnya. Tapi kamu nggak tahu gimana caranya buat dapetin dia kembali misalnya. Atau bisa aja
Misalnya kamu dihadapi oleh satu pilihan ya, tapi kamu gak berani maju, kamu gak berani taking action, kamu gak berani keluar dari apa yang membuat kamu selama ini ragu-ragu. Misalnya kamu gak berani untuk mencoba atau moving forward gitu ya. Karena semua ini karena cara pikir kamu sendiri. Mungkin negative thought, mungkin kekhawatiran, mungkin trauma masa lalu, or whatever yang menghambat kamu atau menghambat jalan kamu untuk melihat hal-hal yang lain gitu ya. Ini bisa juga menggambarkan di saat kamu mungkin merasa si seseorang ini adalah satu-satunya orang yang bisa nyelamatin kamu. Padahal yang bisa menyelamatkan kamu adalah diri kamu sendiri. Atau bisa ngebebasin kamu dari suatu masalah itu adalah diri kamu sendiri. Mungkin kamu seperti ketergantungan sama dia, kodependensi gitu ya. Atau tanpa dia kamu ngerasa seperti gak berdaya gitu ya, maybe. You really need them. Kamu sangat ngebutuhin dia banget gitu kan, sampai kamu kira kamu gak bisa untuk berdiri sendiri atau gak bisa menyelesaikan masalah kamu sendiri misalnya. Dan di saat banyak pilihan atau opsi-opsi tertentu dalam situasi kamu yang harus kamu decide, harus kamu tentukan keputusan kamu untuk memilih, kamu malah bimbang. Jadi benar-benar seperti kehilangan arah ya, kehilangan arah benar ya. Mungkin dalam love life kamu ngerasa punya passion atau gairah sama dia, kamu benar-benar in love gitu ya. Dan passion ini sometimes membuat kamu seperti dilema, gundah-gulana atau terombang-ambing gitu ya, hubungan kamu dengan dia. Mungkin kamu merasa seperti terombang-ambing, atau mungkin seperti kamu gak ada kepastian gitu ya antara which one you want to choose, tetap berdiri sama orang yang lama atau let go dan memilih another people, ya kan? Beberapa di antara kamu mungkin ada yang mendua, mungkin ada seseorang mantan yang kembali kontak kamu, tapi kamu udah punya hubungan dengan seseorang yang baru misalnya, dan sepertinya kamu agak sedikit bimbang gitu ya. Gimana ini, mau gue ladenin gak nih mantan gue misalnya. Dan sometimes di saat hubungan kamu sama present relationship kamu lagi down, hubungan kamu dengan orang lain jadi agak sedikit intens. Mungkin sometimes kamu seperti tarik ulur dalam hubungan ya. Ini juga bisa menggambarkan seseorang yang adalah player ya, dia memainkan dua bola kan ya, mempermainkan seseorang misalnya, atau hubungan ini dipermainkan up and down. Seperti kamu mungkin memang kamu nggak bisa memilih untuk saat ini gitu ya, belum bisa karena beberapa faktor. Mungkin kamu mau ini juga mau itu, atau masih ada yang lain juga. Sometimes it's difficult to choose. Dan sepertinya dua-duanya sama-sama penting, dua orang ini sama-sama menarik misalnya. Cuma yang satu agak membingungkan gitu ya, belum tahulah mau serius atau enggak. Contoh, it depends ya, kamu mau menjalani dua hubungan atau you have to choose one of them, ya kan? Kalau kamu nggak bisa menentukan keputusan, kamu akan bikin orang lain bimbang atau bingung ya, bingung dengan mau kamu, dan mungkin sometimes kamu akan sedikit terasa seperti pelin-pelan bagi orang lain karena kamu nggak bisa memberikan kepastian.
Oke, dari di Chariot ini kamu mau moving forward, kamu yang mengendalikan keadaan, kamu yang benar-benar take in charge ya. Banyak berjuang, banyak put effort. Mungkin beberapa di antara kalian ngerasa udah terlalu lelah gitu ya, karena kamu udah berusaha terlalu banyak dan most of it kamu berusaha sendirian. Sometimes mungkin kamu juga punya masalah-masalah lain dan juga masalah love life kamu. Jadi seperti beban yang terlalu banyak dalam satu waktu. Dan itu akan terasa berat buat kamu kalau kamu nggak letting go some of it, atau pilih mana yang paling penting dulu lah gitu ya. Kalau kamu take it all, semua beban-beban kamu bawa barengan, kamu ingin meraih goal itu, tapi terlalu banyak yang kamu bawa, itu akan malah jadi bikin lama gitu ya, bikin lama kamu untuk mencapai goal kamu, atau bahkan itu akan membuat kamu kesulitan sendiri. Sometimes mungkin masalah-masalah kamu agak sedikit berat gitu ya buat kamu. But di bulan Mei ini akan ada hal yang baik ya, dimana di saat kamu memiliki beban itu, kamu berjalan kaki, tapi sekarang kamu punya the chariot, kamu punya kuda. Jadi akan ada sarana transportasi atau hal-hal yang bisa bantu kamu untuk selesaikan masalah kamu atau memberikan kamu pencerahan misalnya. Misalnya juga teman-teman yang bisa bantu kamu ya, asal apapun yang mereka lakukan, kalau di pikiran kamu tetap stuck, apapun yang mereka bilang, kalau di pikiran kamu tetap stuck, kamu tetap aja nggak akan berlari kemana-mana, gitu kan. So semoga kamu bisa lebih punya mental yang berani untuk memulai atau mencoba ataupun keluar dari sesuatu yang kamu rasa suffering di situ, dan kamu rasa nggak ada jalan lain gitu ya, atau nggak ada jalan sama sekali. Tapi sebenarnya kalau kamu mau lihat lebih dari bigger picture atau lebih jelas dan buka mata, jelas-jelas banyak sekali solusinya dan banyak sekali jalan untuk kamu, dan mungkin masalah yang kamu hadapi nggak serumit itu sebenarnya. Oke. Terus di near future kamu mungkin kamu harus belajar untuk belajar dari everything yang kalian pikul ini. Ada pelajaran, ada wisdom yang bisa kalian ambil, dan juga memaafkan orang-orang yang yang membebani kamu ya. Memaafkan orang-orang yang membebani kamu dan membuat masalah dalam hidup kamu sampai kamu ngerasa seperti victim. Well, ini bisa aja kalian ya, yang mungkin kalian mau datang ke seseorang dengan cinta yang tulus ya. Mungkin kalian lagi PDKT, mungkin kalian berusaha untuk bikin dia cinta sama kamu dengan cara datengin dia, whatever yang romantis yang kalian bisa lakukan buat dia. Mungkin kamu mau nembak dia atau ngelamar dia, atau ini bisa aja sebaliknya, ada seseorang yang datang ke kamu, naksir kamu, PDKT sama kamu, dan bahkan mungkin ngasih kamu sesuatu ya, hal-hal yang romantis lah. Dan ini bisa juga new love ya, could be anyone, atau misalnya kamu berdealing dengan water sign. Nah, kalau ini kamu yang sebagai Prince of Cups atau Knight of Cups, dan ini ada Seven of Cups, sepertinya kamu mau memberikan perasaan kamu, hati kamu ke seseorang, tapi kamu bingung mana yang pilihan yang terbaik ya.
Dan hati-hati juga sama ilusi yang adalah sebagai temptation atau ya cuma sekilas info gitu ya, atau cuma sebentaran aja, cuma godaan atau cobaan sebenarnya buat kamu, dan kamu terbuai gitu ya. Belum tentu it's real ya. Mungkin kamu yang dihadapi oleh misalnya ada banyak orang yang PDKT sama kamu atau flirt sama kamu ya. Flirt dengan PDKT mirip-mirip ya, dan bisa aja salah satu dari mereka atau semuanya itu adalah just a temptation, cuma apa ya, hiburan lah gitu ya. Atau salah satu dari mereka ada yang benar-benar having heart for you. Okay, coba kamu benar-benar have no idea about it, benar-benar nggak tahu lah mana yang benar-benar punya hati buat kamu, karena apa? Mata kamu tertutup. Well, makanya di sini gue bilang tadi ya, buat kamu yang bertanya-tanya apakah ini soulmate kamu, coba rasakan lebih dari hati kamu ya, mana yang real love dan mana yang soulmate. Okay? Ada seseorang yang benar-benar matching sama kamu, balance. Maybe karakternya bertolak belakang sama kamu, tapi dia akan cocok sama kamu ya. Harapan kamu adalah membangun suatu keluarga atau mungkin satu rumah bareng atau ke arah merit. Harapan kamu bahagia dan saling mencintai ya. Cinta kamu terbalas, kamu berharap itu. Sometimes apa yang kamu hadapi, di outcome-nya adalah kamu confused. Atau mungkin kamu suka sama orang, tapi orang itu bikin kamu bingung. Gitu ya. Well, sesuaikan reading ini dengan situasi kamu masing-masing. Ini kamu melihat diri kamu adalah Queen of Swords, artinya kamu harus secara praktikal dan logika ya, dengan pintar, dengan cerdas, bisa membedakan mana yang real, mana yang nggak real, mana yang jujur, mana yang enggak gitu ya. Dan berani untuk mengeliminasi orang-orang yang nggak kompeten buat perkembangan kamu secara general, nggak hanya di love life. Jadi berani untuk meng-cut off hal-hal atau orang-orang yang maybe adalah toxic person, atau hal-hal yang sama ini hanya jadi beban buat kamu. Okay. Ya, beberapa di antara kalian mungkin ada yang ditembak, atau kalian mungkin nembak seseorang untuk jadi pacar, atau bisa aja ngelamar gitu ya. Buat yang udah in relationship, mungkin kamu seperti ya ngasih sesuatu ke pasangan kamu, ngasih sesuatu ke pasangan kamu, atau misalnya kamu say you are in love with them again gitu kan, tergantung ya. Kamu sebagai Prince of Cups, kamu mengungkapkan atau menunjukkan, bahkan datang ke orang itu dengan cinta. Okay? Ya, tapi maybe ada beberapa di antara kalian ada yang beriling dengan dua orang yang maybe kamu lagi mendua dan kamu cinta dua-duanya, dan kamu bimbang untuk memilih. Okay? Well, di belakangnya adalah Seven of Swords, yang artinya sometimes kalian melakukan sneaky atau diam-diam di belakang seseorang ya. Mungkin seperti ini sih, seperti player ya. Kalau begini, ini jelas player, dia main game, mempermainkan misalnya ya. Bisa aja kamu atau orang yang kamu lagi dealing. Well, sesuaikan reading ini dengan situasi kamu masing-masing. Jangan lupa like, comment, dan sharing cerita-cerita kamu. Sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kamu. Terima kasih banyak. Salam hangat, sukses selalu. Bye-bye.